Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rizky Sianti dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme respirasi aerob. Respirasi aerob. Sedikit mengenai respirasi. Respirasi adalah sebuah proses produksi oksidasi dan dekomposisi bisa menggunakan oksigen maupun tidak yang akan merubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam ATP, adenosin trifosfat, berbentuk dari energi yang dihasilkan dari proses ini berasal dari energi potensial kimia yang berupa ikatan kimia. Respirasi aerob bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air HO2. Tahapan respirasi aerob. Setelah mengenal aerob, selanjutnya adalah tahap respirasi aerob. Pertama adalah glikolisis. Proses ini terjadi pemecahan glukosa, yaitu 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma. Dalam dua jenis reaksi, endogenik membutuhkan ATP dan eksorganik menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam piruvat, dan 2 NADH. Asam piruvat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarbonsilasi. Dekarbonsilasi oksidatif bisa juga disebut dengan reaksi antara dekarboksilasi oksidatif, merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam piruvat menjadi satu asetil CoA. Di tahap glikolisis, sejumlah 1 senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam piruvat. Akibatnya akan terbentuk 2 pula asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan dihasilkan 2 NADH dari NAD+. Molekul asetil CoA akan menuju tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, karena pada tahap ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat, tepatnya berlangsung terhadap siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, 3 NADH, 1 VADH, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam piruvat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil CoA, untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 FADH. Kesimpulannya, dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Proses selanjutnya adalah transfer elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2
yang dihasilkan pada tahap sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Proses transport elektron disebut juga fosforilasi oksidatif. Adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi energi yang berbentuk ATP. Tempat berlangsungnya adalah di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau kista mitokondria. Untuk setiap molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Lalu berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, mari kita hitung. Dari proses sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapat adalah 10 NADH dikali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Jika menambah 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob adalah 2 ATP ditambah 2 ATP ditambah 30 ATP ditambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transport elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan adalah 36. Kesimpulannya adalah seluruh proses respirasi aerob ini terjadi di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sel tubuh kita, yaitu sitoplasma. Berlangsungnya tempat glikolisis dan mitokondria, berlangsungnya dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron, yang merupakan glukosa sebagai sumber energi tubuh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.